studio. Senang sekali kita berjumpa dalam program yang selalu memberikan solusi untuk setiap masalah Anda. Di mana lagi kalau bukan WIB Waktu Indonesia Bercanda. Nah, ini kalau berbicara nih masalah penilaian orang. Setiap manusia itu pasti selalu dinilai oleh orang lain. Tapi kadang ada ketika kita salah bersikap, dianggap sombong. Terus kita salah berbicara sedikit, dianggap suka pamer. Iya kan? Tapi mohon maaf nih Bu, Iya? saya nggak setuju kalau katanya sombong itu atau kita itu selalu dinilai sama orang lain, saya nggak setuju. Loh, Karena kadang kita juga dinilai bukan sama orang lain. Lalu sama siapa? Sama orang tua kita, sama bapak kita. Mereka kan bukan orang lain Bu. Mereka keluarga kita sendiri. Maksudnya? Nah, Oh iya juga kan? ya. Tapi itu Iya, kan bagian bukan orang dari lain. Tapi kan bagian dari orang lain, bukan diri sendiri. Keluarga Bu, orang lain. Bapak saya orang lain, terus gimana saya lahir? Happy. Tapi bantuin saya dong, Pepi. Udah, biarin aja penonton yang itu kalau baterainya habis juga diem. Oh ya udah. Nah tapi nih pertanyaan yang penting adalah bagaimana cara kita mengatasi dan keluar dari penilaian negatif dari orang lain. Langsung saja kita panggilkan motivator kita yang tidak pelit akan ilmu dan tidak pernah sombong. Ini dia Cak Lantang. Kenapa Cak? Kenapa Pak? Pegel-pegel Pak? Pegel-pegel gini. Kalau pegel-pegel kan gini-gini. Kalau dilihat dari gayanya, Bapak pasti baru beli sepatu baru. Wah, kalau sepatu baru gini-gini. Ini lihat nih, jam yang saya pakai ini. Wah. Nggak ada yang punya ini. Pak, tadi saya bilang Bapak itu tidak pelit ilmu dan tidak sombong, Pak. Loh, saya nggak sombong, saya nggak pamer. Saya hanya mengatakan jam ini nggak ada yang punya. Wah, Bapak itu namanya pamer Pak. Walaupun saya ini kayak gini, saya nggak pernah nunjuk-nunjukin kalau punya jam atau punya apa. Bapak nunjuk-nunjukin berarti Bapak ini sombong. Kalau jam gitu mah kita semua punya Pak. Karena ada masalah apa sih dengan sombong? Jadi gini loh Ca, tadi saya bilang kalau kita itu biasanya salah bersikap sedikit, orang anggapnya sombong. Salah ngomong sedikit nih padahal kita biasa aja dianggapnya, pamer nih ini orang gitu Ca. Kamu sih ngomong gitu. Kan tadi saya udah bilang di sini kita mau dapat solusi dari Calontong malah Berarti keluar-keluar kita akan pamer. membahas masalah? Sombong. Oh, wajar. Loh, begini. Manusia itu secara naluri sombong itu wajar. Biasa, Anda perhatikan anatomi Anda. Anda punya dua mata, Iya. kanan dan kiri. Mereka itu namanya orang sombong itu biasanya ya. Itu nggak mau berdekatan yang nggak selevel. Nggak mau bergaul dengan ya yang derajatnya sama itu. Bibit-bibit sombong ada di situ. Mata itu kanan kiri sebenarnya sama nggak? Sama. Tapi mereka nggak pernah ngumpul. Pak kalau ngumpul matanya jereng. Tangan kanan kiri sama-sama tangan, nggak pernah ngumpul terus. Sendiri-sendiri kaki juga gitu. Itu bibit-bibit sombong, nggak pernah mau bareng. Nggak mau Jadi, bergaul gitu maksudnya Pak? Iya nggak mau bareng bergaul itu artinya sombong itu sebenarnya naluri wajar, bisa datang kapanpun pada manusia. Caca, kalau gitu kuping juga sombong berarti ya? Kuping kanan, kuping kiri sama-sama kuping tapi jarang nengok. Nah itu kan, kuping ya, kuping kanan kamu sama kiri kamu jarang kan silaturahmi? Iya. Sombong itu. Pak, mohon maaf Pak. Ini kita kan anatomi tubuh ini diciptakan oleh Tuhan nih Pak. Ya emang kan nggak pernah nyatu Pak. Artinya itulah manusia. Ada bakat-bakat sombong yang muncul dari dirinya. Ini misalnya, ada orang berkata begini, saya punya 10 hotel, punya 10 rumah, 10 mobil, punya 10 jari. Ini sombong nggak? Pamer nggak? Wow, ya wajar kalau dia emang dia mampu. Oh kalau di orang kaya dianggap wajar ya Pepi ya? Menurut kamu itu wajar? Wajar. Nah, Anda kurang jeli. Itu orang yang tidak wajar. Loh, kenapa tidak wajar Cak kalau orang kaya, pekerja keras, punya uang banyak, ya wajar punya 10 rumah. Boleh, wajar punya 10 rumah, wajar punya 10 hotel, 10 mobil. Tapi punya 10 jari,
Nggak wajar. Jari yang wajar manusia itu ada 20. Jari kanan, jari kaki. Kalau dia punya bilang 10 jari, nggak wajar itu namanya. Sombong berarti ya, Ca ya. Sombong. Jari kakinya nggak dihitung. Tapi yang jelas, penyebab utama kenapa orang sombong, itu karena teman-temannya dan karena orang lain. Wah, ya nggak bisa dong Pak. Maaf nih Pak ya, mohon maaf. Namanya orang sombong ya karena sifat karakter pribadinya dia sendiri, jangan nyalain orang lain. Nih saya tanya. Kalau ada seseorang yang kaya suka pamer, Iya. dia kaya banget nih. Ah. Tapi dia di ruangan sendiri nggak ada siapa-siapa. Ah. Apa dia bisa sombong? Enggak. Nggak bisa. Begitu ketemu teman-temannya, orang lain, baru dia sombong. Jadi penyebabnya karena teman-temannya dan orang lain itu. Iya. Kalau sendirian nggak bisa dia sombong. Iya, masuk akal Pak. Betul Pak. Nah, ada penyebab-penyebab lain. Atau faktor turunan. Faktor turunan bisa faktor turunan. Keluarga. Faktor turunan misalnya ya, dari puncak itu kan jalannya turun. Naik motor nggak pakai rem, wah gini. Itu sombong namanya. Pak, itu turunan jalan, Pak, bukan turunan keluarga berarti. Ya, Pak, berarti kalau faktor tanjakan gimana? Faktor tanjakan gimana? ada lagi tuh faktor tanjakan. Gimana, Ca? Saya bukan sombong, tapi saya pernah naik ke puncak, ini bukan turun dari puncak, naik ke puncak. Saya naik motor. Saya nggak pegang setir, nggak nginjek rem, nggak pegang gas. Hah? Maju, Pak, Mundur motornya. dong. Enggak. Kok bisa? Mau saya dibonceng. Tapi nih, Ca. Tapi, Ca, ternyata ada loh, Cap, unsur-unsur nih yang menyebabkan kesombongan itu semakin jadi. Pasti. Udah, misalnya dia tadinya cuma yang biasa-biasa aja gitu, terus jadi sombong, makin sombong banget. Ada. Ini grafiknya, Ca. Tapi saya kurang mengerti, coba dijelaskan. Grafiknya? Nah, tuh. Nah, Ca, coba Ca dijelaskan, Ca. Nih ya, nih. Nih. Kalau di dalam kehidupan itu kita mengenal ada namanya unsur air, Ya. unsur api, unsur angin, dan unsur tanah. Oh, yin yang itu ya, Ca? Nah itu kalau Feng Shui itu empat unsur ini sangat diperhatikan. Jadi ini juga bisa menjadi penyebab sombong. Air misalnya. Air misalnya apa? Air kenapa, Ca? Air misalnya apa? Air itu seperti Anda tahu, air itu kan sumber kehidupan. Oh iya benar. Di mana ada air, di situ Ada basah. air. Basah. Ya. Air ini kalau kita taruh di sebuah kolam Ya. atau tambak, itu bisa buat memelihara lele. Oh. Ya kan? Lele bisa hidup di tambak. Kalau lelenya ini banyak, dipanen, dijual ke pasar-pasar, kemudian dibeli oleh pedagang pecel lele, dibikin rawon. Nggak bisa ya. Harus dibikin pecel lele. Pak, nggak ada Pak, rawon lauknya lele. Makanya nggak Nggak bisa. ada orang beli rawon, lelenya yang banyak ya. Nggak ada. Nah ya makanya saya bilang nggak bisa. Jangan lele, jangan dibikin Terus rawon. sebentar, Ca. Coba ini pengusaha rawon, bisa nggak rawon pakai lele? Kombinasi yang baik mungkin, tapi kayaknya nggak bakalan laku kalau dijual. Tuh, Ca, mana Iya ada makanya rawon jangan pakai dicoba lele ini. Lele kalau banyak itu kan bikin pecel lele nah kan. Iya. Itu kalau dimakan bisa kenyang. Ya. Nah, Anda tahu perut kenyang itu membuat orang bisa lupa diri. Ya. Kalau orang perut lapar itu bisa lupa makan. Ya. Nah kalau Gimana orang sih? Hah? Orang lapar lupa makan, orang lapar pengen makan, lupa makan. Loh, tapi lupa makan kan jadi lapar. Oh iya benar Iya. juga. Kalau pengen makan, Lupa Kenyang. kenyang. pengen kenyang. Oh, pengen kenyang. Kalau sudah kenyang apa? Lupa diri. Lupa diri itu apa? Membuat kita sombong. Awal dari sombong itu karena lupa diri. Itu air. Berarti kalau di yang faktor paling atas ini Pak, yang patut disalahkan tuh sebelah mana Pak? Lele apa air apa kenyang Pak? Ini sebenarnya satu rangkaian. Satu rangkaian. Satu rangkaian. Jadi kalau Anda makan lele jangan kenyang-kenyang banget. Karena kalau lelenya terlalu banyak Anda makan, kasihan airnya, nggak ada lelenya. Kan? Kosong ya.
Gimana nih kasihan airnya? Kasihan airnya gimana? Lah tambahnya kalau nggak ada lelenya, kasihan buat apa dia ngumpul di situ air kalau nggak ada lele? Ya, bazir ya, Pak, Mending ya. dia mau mengalir ngain kemana-mana. Iya, Benar, Bapak, benar. Api, fire. Api ini unsur pemanas yang sejak zaman dahulu ada. Dulu kalau zaman purba Anda lihat orang menyalakan api itu dengan cara apa? Ya tergantung dia salah apa enggak. Eh? Dia salah apa enggak orang menyalakan api. Tuh, Apinya, dengerin. Menyalakan, bukan menyalahkan. Menyalakan. Oh, menyalakan. Gampang, Pak. Ya Dari kirain dulu menyalakan. Gimana? Tinggal saklarnya aja tombolnya dipijit, Pak. Nyala. Itu lampu. Bukan badan kok dipijit Anda sih. paham nggak nih yang saya ngomong api? Bayangan Anda api seperti apa sih? Api yang menjilat-jilat itu. Itu lidah. Lidah, lidah. Api yang itu. Iya, api yang bisa membakar itu. Iya. Nah, manfaat dari api salah satunya untuk apa? Bakar. Untuk membakar. Iya. Nah, dalam kegiatan barbeque itu yang dibutuhkan adalah bakaran itu tadi. Oh, api. Untuk memanggang. Ah, menggang-gang. Biasanya yang dipanggang apa? Daging. Nah, daging itu kenapa dipanggang? Karena Biar mateng. mentah. Karena mentah. Orang yang biasanya menelan informasi mentah-mentah itu akan cenderung jadi sombong. Jadi harus dinalar dulu. Sangat mengejutkan ya jawabannya ya. Saya sendiri terkejut kok. Angin ya. Angin. Angin itu adalah udara yang berembus. Iya. Itu disebut angin. Kalau berembusnya pelan dia angin spoi-spoi. Kalau berembusnya kenceng dia bisa jadi bencana. Badai. Karena bisa angin ribut, angin. Kalau berembusnya berhenti bisa meninggal. Loh, Kok bisa? Orang kan kalau berembus napasnya berhenti kan meninggal. Ya iyalah. itu bukan angin dong, Chan. nafas. Angin itu kalau kalau dulu kalian waktu ketika masih kecil, kalau saya kecil nggak main gini. Layangan tahu layangan? Tahu. Itu yang dibutuhkan apa? Angin. Angin. Layangan ya kertas sama rangkanya dong. Sama benang. Kok angin? Iya. Kalau untuk menerbangkan layangan baru butuh angin. Kalau layangan yang dibutuhkan kertas. Aduh, Pepi ini nggak pernah Sama main layangan. rangka yang dari Kurang bambu. jeli saya, Pak, ya. Angin yang dibutuhkan untuk menerbangkan layangan. Terbanglah layangan itu tinggi-tinggi. Iya. Ketika dia terbang tinggi, hembusan angin semakin kencang, ada kemungkinan benangnya Putus. Putus. kalau benangnya putus, dia jatuh tidak terarah, mengikuti arah angin. Bisa balikan nggak Pak gitu Pak? Hah? Bisa balikan nggak? habis Tergantung putus? kalau dia nggak bisa move on ya bisa balikan. Ini layangan putus dipikir kok balikan. Kelimpungan, limbung, Iya. tak tahu arah. Wih. Ini hampir sama, orang tidak tahu arah, limbung itu sama dengan orang yang kenyang tadi. Lupa diri. Akhirnya jadi Sombong. terakhir. Tanah, Cak. Ini lebih berat ini. Lebih berat ya, Cak? Tanah. Di mana bumi dipijak, Di di situ situ tanah terinjak. Lagi dijunjung, Pak. Langit dijunjung. Saya tanya, Anda bisa menjunjung langit? Istilah itu istilah Nah, makanya peribahasa. yang wajar-wajar aja. Bumi dipijak berarti tanah diinjak. Oh iya benar. Ya. Nah, tanah kalau diinjak biasanya Marah. Ini penonton ini kayaknya jawabannya sesuai emosinya ya, Cak? Bapak ngawur saya juga bisa ngawur Pak. Gimana? jadi selama ini tadi Anda menganggap saya ngawur. Iyalah. Tanah. Bapak diinjak marah nggak? Saya kan bukan tanah. Lah, Dia pasti iya. marah. Nggak, coba Bapak diinjak marah nggak? Marah. Nah, tanah diinjak juga gitu Pak. Dia juga punya perasaan Pak. Saudaranya tanah ngamuk tuh. Begini ya, lembung ya. Ini saya kasih tahu. Tanah ini kalau diinjak, bedanya tanah dengan apa lantai-lantai yang dicor itu, tanah itu lebih Lembek. lembek. Kalau hujan jadi
Becek. Nah, supaya nggak lembek, supaya hujan nggak becek, akhirnya di Ojek. semen. Oh, Di ojek. Kan ada lagunya, Pak. Aduh, udah becek, nggak ada ojek. Itu cincau, Laura. Oh, cincau. Ini Oh, di tanah biar nggak semen. lembek biar nggak lembek di semen. Nah, kalau udah di semen tanah itu kan nggak bisa tumbuh tuh tanaman. Ya kalau tanahnya cuma sempit. Kalau luas, buat apa? Nganggur dong nggak bisa ditanami. Nah, mending dibuat parkir. Oh, iya. Ya kan? Kalau tanah udah buat parkir, masukkan pendapatan tuh. Iya. Wah, kalau rame, orangnya yang punya tanah jadi kaya. Kaya. Nah, hati-hati. Kaya itu membuat kita bisa sombong. Luar biasa. Mengejutkan dan mendebarkan. Calontong ini selalu mengejutkan dan mendebarkan. Kenapa Cak mukanya gitu harusnya Pak, mohon maaf Pak. Boleh kok kalau pusing minum-minum dulu juga nggak apa-apa Pak. Kayaknya puyeng Pak. Enggak, ini biasa saya. Saya biasa, saya nggak pelit bagi ilmu seperti ini. Terus aja, terus. Terus ya. Oke, kalau begitu kita akan teruskan nanti. Kita akan membahas lagi tentang akibat-akibat jika kita bersikap sombong. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Saya akan jelaskan kenapa kesombongan itu bisa mengakibatkan diare. Anda masih bersama kami dalam WIB Waktu Indonesia Bercanda. Nah, seperti janji saya tadi, Cak, ada akibat-akibat jika kita memiliki sifat sombong. Ya. Nah, ini ada grafiknya, Cak. Tapi saya tuh pas lihat grafiknya saya bingung, Cak. Coba deh, Cak lihat. Nih, tuh, jelasin dong, Cak. Masa kesombongan menyebabkan diare, Cak? Kamu bisa nggak kalau bingung nggak ngajak-ngajak orang? Cak, ini seluruh penonton datang, termasuk saya, itu pengen minta solusi sama Calontong. Baik, saya akan jelaskan kenapa kesombongan itu bisa mengakibatkan diare. Ini membantu dia yang bingung ya, mungkin ini juga membantu Anda semua, walaupun ini sangat tidak membantu saya. Nih, sombongan. Orang sombong itu biasanya orang yang sok. Sok punya semuanya, sok bisa melakukan segalanya. Jadi biasanya orang yang sombong itu main sikat. Oh, Mau ada apa-apa, sikat. Nah, sikat sendiri sebenarnya ada yang baik. Sikat ada yang baik, misalnya sikat gigi. Itu kan baik. Jadi kalau Anda biasanya bau mulut, misalnya habis makan bawang. Ya kan? Mulut kan bau. Nah, itu disikat. Digosok pakai sikat gigi, Iya. pakai apa? Sikat WC. Odol, WC. biar bau mulutnya hilang. Itu. Nah, Anda tahu, ada sebuah kisah dulu. Ada anak bawang melawan raksasa. ini si anak bawang yang bau mulut itu. Ini anak bawang, ini maksudnya anak yang masih kecil, Oh, anak anak bawang. kecil. Melawan raksasa. Itu Goliat lawan David dan Goliat. Iya. Itu David kecil, Goliat besar. David Raksasa. Beda. Bukan David Itu penyanyi. Naib, itu berpacu dalam melodi. Itu program lain. Ini melawan raksasa. Melawan raksasa itu apa? Susah? Apa berat? Ya pasti Berat. susah, pasti berat, Pak. Enggak kalau Anda tahu kuncinya. Kuncinya apa, Cak? Kuncinya, raksasa itu masalahnya di mana sih? Besarnya. Besarnya. Iya. Orang kalau terlalu besar, saya aja sebesar ini cari baju itu susah. Iya. Jadi masalahnya si raksasa itu sebenarnya di baju. Nyari baju susah. Iya. Nah baju kalau sudah dapat, itu juga merapikannya susah karena gede. Makanya harus disetrika. Iya. Setrika bahasa Inggrisnya? Iron. Butuh Iron Man ya. Setrika baju. Oh, Cak. Sebentar. Iron Man itu bukan superhero itu ya, Cak? Kalau di Amerika dipakai jadi superhero, padahal di sini Tukang setrika. gosok. Tukang gosok. Amerika itu kekurangan superhero, tukang gosok aja dianggap hero. Ya kan? Betul, itu betul. Nih, Iron Man, tukang gosok. Oh, dipanggil tukang gosok. Anda sering gosok baju nggak? Ya, sering, Pak. Biasanya kalau gosok baju itu pasti berkeringat, membuang banyak energi. Iya. Itu akhirnya Lemes. lemes, capek.
Nah, kalau capek pengen pergi kemana-mana kan males. Iya. Akhirnya naik taksi. Iya benar-benar. Sedikit Bisa maksa aja nggak Bapak sih? ya. Taksi. Saking lemes capeknya naik taksi ketiduran. Wih. Lihat jam tiba-tiba udah jam 12 malam. Waduh. 12 malam nih. Ya kan? Terus akhirnya dia ngomong, "Bang, balik aja, Bang." Ke abang taksinya. Iya. Baliklah. Balik karena rumahnya di Jalan Gerhana. Itu rumahnya tukang gosok tadi di Jalan Gerhana. Oke. Jalan Gerhana. Begitu nyampe Jalan Gerhana, dia bayar ke tukang taksi. Tukang taksi, Mas, mohon maaf nih. Saya nggak usah dibayar deh, nggak apa-apa. Kenapa? Saya cuma pengen numpang aja ke rumah Mas. Saya kelamaan nganter sampai jam 12 malam tadi. Perut saya mules nih. Ternyata supir taksinya dia. Orang sombong, bisa diare. Tapi Ca, sebentar. Apa hubungannya sama sombong, Ca? Ya tanya aja supir taksinya. Saya kan berusaha menjelaskan. Supir taksinya berusaha menjelaskan nggak dia? Oh, jadi yang sombong tuh supir taksinya? Ada kaitannya. Kamu percaya saya nggak? Kalau nggak, kamu jelaskan sendiri. Gak usah, Ca, saya percaya. Ca Lontong itu selalu memberikan jawaban-jawaban yang sangat mengagumkan. Tepuk Ya, tangan ya. untuk Ca Lontong. Nih, Tapi kenapa sih, Ca, orang tinggi hati tuh sering dianggap sombong, Ca? dicap sombong maksudnya. dicap sombong. Nah, ini kalau ini sebenarnya sederhana. Kenapa orang tinggi hati itu dicap sombong? Itu sebenarnya simple awalnya. Karena dia cenderung suka pamer. Ini awalnya dari sebuah cerita dulu. Ada orang yang tinggal di dusun, jauh dari kota. Suatu saat dia punya waktu liburan dan pikniklah ke kota. Pergi ke Ancol, ke Dufan. Nah kalau masuk Dufan itu kan dicap tuh. Iya. Nah begitu dia selesai dicap, pulang ke kampungnya, ke desanya, pamer-pamerin tuh capnya. Makanya orang tinggi hati ini dicap sombong dari situ asalnya. Dia pamer cap nih. Dicap Maksudnya? sombong ya Pak? Dicap Maksud- aja udah Ca sombong. Lontong dicap, Udah sombong. Oh, Itu. gitu. Dicap sombong. itu asal mulanya ya, Ca? Ya? Asal mulanya itu. Saya baru tahu loh, Ca Lontong. Saya juga baru tahu. Tapi Ca, kalau kalau sifat sombong itu biasanya menimpa siapa aja sih, Sa? Siapa saja bisa terkena. Semua manusia. Kalau nggak hati-hati bisa dihinggapi sombong. Paham ya maksud saya? Paham. Karena menurut saya ada satu penelitian juga yang saya lakukan. Rata-rata ada ya, orang sombong itu cirinya dia tidurnya telentang. Tidurnya telentang. Kok bisa? Tidurnya telentang. Bapak jangan nuduh saya dong. Anda tidurnya telentang. Ya kadang. Berarti Anda sombong. Kenapa? Saya pernah lihat orang tuh saking sombongnya ya. Tidur aja dia pamer ilmu. Orang tidur biasanya akan mendengkur. Tidur paling yang ngiler ya. Ini nelentang. Telentang dia tidur. Kan pamer ilmu tuh. Makan tang. Iya. Bapak tidur telentang. Oh saya memang nggak pernah Pak. Saya obeng biasanya Pak. Anda ini lebih sombong daripada yang telentang. berarti. Terlentang maksudnya gini loh Pak. Kepala Itu- ngadep ke atas. Terlentang. Iya. Ini nelentang itu sombong. Makanya jangan nelentang. Kadang ada juga dari gestur-gesturnya orang sombong. Jadi kalau Anda pengen tahu orang sombong itu ciri-cirinya apa? Lihat gayanya. Pertama, orang sombong itu kalau dipanggil dari depan, dia nggak mau noleh. Tolong diulangi Pak. Yang kenceng ulanginya. Orang yang sombong itu kalau dipanggil dari depan nggak mau noleh. Kan dari depan manggilnya. Nah ya makanya dia nggak mau noleh. Orang dipanggil dari depan, Ya iyalah. Bapak misal saya panggil nih. Pak Lontong. Ya kan? Ya pasti nggak noleh orang udah Kalau ngadep Bapak saya. nanya, Bapak lihat siapa di belakang. nah itu Anda tahu. Itu sombong. Tapi kalau gestur yang lain, Ca? Gestur yang lain misalnya, nah ini ada lagi. Orang sombong itu kalau dipanggil, dia diem aja. Nah ini benar. Nah, iya benar. Ya memang benar. Karena kalau dia teriak, dia yang manggil bukan yang dipanggil. Ya memang, Ca. Jadi diem. Yang dipanggil itu diem. Yang manggil baru yang teriak. Karena kalau yang dipanggil teriak, jadinya dia yang manggil. Aduh. Nah terus lihat senyumnya. Senyumnya orang sombong itu beda. Kok bisa dilihat dari senyumnya, Ca? Senyum itu bisa kelihatan orang sombong tidak. Orang sombong itu senyumnya senyum menyeringai. Menyeringai itu asalnya dari menyerupai singa.
Loh, Menyeringai. kok bisa Menyeringah. menyerupai singa, Ca? Karena begini, senyumnya itu walaupun dia tersenyum, tapi tidak enak dipandang, membuat orang merasa nggak enak. Coba Anda kalau melihat singa, ketemu sama singa, walaupun singa itu tersenyum, Anda tetap nggak enak, deg-degan. Betul. Karena senyum menyeringai itu asalnya dari itu. Ada yang paham? Iya paham Pak. Paham. Saya cuma Ini membayangkan menonton ya? gimana singa senyum ya Pak. Nah, Singa Anda senyum. ngaca aja silakan. Oh, itu salah satu. Jadi senyumnya itu nggak enak aja kalau dilihat. Iya. Itu senyumnya orang sombong. Yang ketiga, orang sombong itu kalau dipanggil biasanya mendongak. Maksudnya dipanggil calontong. Gitu, itu Ya, sombong. Ya orang gali sumur, Iya. orang gali kubur itu kalau dipanggil, hei gimana? Nah, itu sombong. Bukan mendongak. Ca, kalau itu memang dia melihat ke atas, Ca kan dia di bawah. Jadi namanya juga mendongak ya kan. Itu sombong. Kalau dipanggil ya wajar aja lah. Jangan Pak kalau orang gali sumur Pak dipanggil terus nggak nengok ke atas, nengok ke bawah malah nggak kelihatan. Ya sudah nggak usah nengok, dijawab aja cukup. Oh gitu ya. Misalnya kamu lagi gali sumur, bar, ya udah cukup. Kamu nggak usah dongak-dongak juga, takut kelilipan. Sombong. Berikutnya, orang yang sombong itu biasanya suka melihat telinga. Wah, Suka Melihat memandang, telinga? suka melihat telinga. Ca, Kenapa gimana, melihat Ca? telinga? Karena orang yang sombong itu biasanya suka memandang sebelah mata. Sebelah mata? Sebelah mata apa? Telinga. Jadi suka melihat. Oh, itu maksudnya. Aduh, luar biasa. Dan yang terakhir, kebiasaan orang sombong itu karena orang sombong tidak senang kalau ada orang yang menyamai dia. Makanya orang sombong itu nggak suka mengaca. Loh. Karena kalau dia bercermin, dia melihat orang yang menyerupai dan menyamai dia. Dia nggak suka. Ya, itu kan memang mukanya dia, Ca. Kalau ngaca masa muka orang lain. Makanya orang sombong itu gitu, sama dirinya sendiri aja nggak suka. Karena sama, menyamai dia. Waduh. Itu. Itu orang sombong apa orang stres sih Pak? Orang sombong tuh lama-lama juga bisa stres. Karena orang sombong itu sebenarnya lawannya atau musuhnya itu dirinya sendiri. Tapi nih, Ca, melihat obrolan kita sepertinya para penonton ini masih punya masalah yang harus kita selesaikan. Oh, nggak masalah. Terus aja bermasalah biar saya juga terus memberi motivasi. Makanya setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Ajak keluarga ke sini supaya termotivasi seperti kamu. Jadi kalian sekeluarga bisa saling mengucilkan. Kembali lagi dalam WIB Waktu Indonesia Bercanda. Nah, Calontong, Ya. seperti yang saya bilang tadi kan kayaknya penonton ini sangat antusias. Hmm. Iya kan? Tapi mereka nih masih bingung kayaknya. Gimana kalau kita kasih kesempatan mereka untuk bertanya langsung sama Calontong? Harus supaya Anda lebih paham lagi dan menghindari sombong di kemudian hari. Silakan bertanya kalau ada masalah. Oke, langsung ada yang bertanya. Ricky, boleh. Silakan. Cak, saya mau nanya Cak. Ya. Tapi sebelum itu saya pengen ngomong sih sama Calontong satu hal. Semenjak saya dengar motivasi Calontong, Ya. kehidupan saya berubah Cak. Wah, Saya, Berubahnya gimana nih? kehidupan saya berubah Cak. Ya. Saya jadi dikucilkan keluarga Cak. Oh, berarti keluarga Anda juga belum datang ke sini. Iya. Belum termotivasi. Nah, tapi- Ajak keluarga ke sini supaya termotivasi seperti kamu. Jadi kalian sekeluarga bisa saling mengucilkan. iya. Tapi Ricky, Ya. punya masalah apa memang? Oh gini Cak, kan saya kebetulan jauh dari keluarga juga nih Cak. Ya. Saya tuh ngekos Cak di sini. Nah di kosan saya itu saya punya temen yang sombong Cak. Terus dia tuh cenderung nggak sopan menurut saya Cak. Karena Kenapa? setiap hari dia itu kalau jalan tuh ngelangkahin pala saya Cak. Loh, Waduh. Itu gimana ya Cak menurut Cak Lontong saya harus apa gitu loh. Wah bener ini keterlaluan iya nih. Ca, ini sangat keterlaluan. Ini temen sudah sombong, nggak tahu sopan santun. Sombong Iya, akut Dia itu. kalau jalan ngelangkain kepalamu. Ngelangkahin Berarti kepala saya. jalannya di atas kepalamu. Iya karena kebetulan kamar saya di lantai 1, kamarnya di lantai 2 Cak. Gimana ya Cak? Itu namanya tingkat. Iya. Nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi begini Riki ya, menghadapi teman yang seperti itu, sebenarnya kamu nyantai saja.
ajak dia bicara baik-baik. Kalau memang kamu keberatan dengan caranya dia kan, ngobrol baik-baik. Usahakan ajak dia pindah di lantai 1 kayak kamu. Jadi supaya dia kalau jalan tidak di atas kepalamu. Tapi dia nggak mau, Cak. Nggak Keras mau. hati gitu loh. Ah, kalau dia nggak mau begini, coba kamu yang pindah ke lantai 3. Wah, Oh iya. solusi Calontong sangat mengagumkan ya. Kamu pindah lantai 3. Kamu lihat reaksinya dia. Kalau kamu di atas, di lantai 3, otomatis kamu berjalan di atas kepalanya dia, dia merasa tersinggung nggak? Oh, kalau dia tersinggung dia datang ke acara ini juga ya, Cak ya? Nah, Betul. nanti pasti dia akan mengeluh seperti ini. Nanti jawaban saya juga seperti ini ke teman. Aduh, luar biasa loh Calontong. Mungkin ada penonton lain yang punya masalah. Wah, ini mukanya penuh dengan masalah ya, Cak. Saudara siapa ini? Ridwan. Ridwan ya. Nggak beres-beres masalahnya kali ini. Ini masalah dalam pergaulan aja nih Maca. Saya tuh orangnya gampang lupa gitu, cepat lupa. Dan kadang-kadang gara-gara saya cepat lupa, saya sering dibilang sombong sama teman-teman saya. Contohnya lupa apa? Misalnya nih. Misalnya kalau lagi nongkrong, teman saya bawa temennya lagi, terus dikenalin ke saya, belum nyampe 5 detik saya lupa namanya. Terus saya dibilang sombong gara-gara lupa. Belum. Ini sering terjadi loh, Jadi baru Cak. kenalan, dia nyebut nama, misalnya nih, Nabila. saya Cak Lontong. Tapi ngomong-ngomong, kamu tuh namanya siapa? Nah, Oh iya, jadi pas sombong lu baru kenalan. gara-gara pelupa. Oh iya. Anda pengen tahu resepnya ini. Gimana tuh? Mungkin gini, Cak. Untuk lebih mempermudah, Ridwan boleh maju ke depan. Nah, boleh. Untuk Sini, diberi sini. contoh. Nah, boleh. Silakan, Ridwan, tepuk tangan. Nih Ridwan ini masalahnya sebenarnya karena pelupa dan saking pelupanya akhirnya dia disebut sombong. Iya. Karena baru dikenalin nggak sampai 10 detik udah lupa namanya. Iya. Jadi begini, ada cara sederhana. Mungkin ketika kamu merasa sudah dikenalkan dan tadi namanya siapa ya? Usahakan kamu panggil teman-temanmu. Kan tadi temenmu bawa temennya. Kamu bawa panggil Coba, teman-temanmu. Pepi, misalnya Pepi. Misalnya Pepi, nih, Nabila. kamu temennya dari temen dia, kamu udah dikenalin tapi namanya lupa. Nah, kamu panggil temenmu si Pepi. Sini Pep. Nah, Pep, sini Pep. Kenalin Pepi ke teman barunya temenmu itu. kenalin. Kenalin. Nabila. Nah, kamu dengerin. Dia nyebut apa? Nabila. Jadi inget. Oh iya, benar juga ya. Betul. Iya. Pak, mohon maaf, Ya. begitu dia kenal Nabila, terus Ridwan malah lupa Pepi. Gimana? Caranya gampang. Dia inget Nabila kan? Iya. Nabila, Iya. kamu inget kan? Iya. Siapa teman namaku? Pepi. Nah, denger. Inget dia. Pepi. Oh iya, benar. Jadi itu nanti nongkrong 1 jam hanya saling sebut nama. Pasti. Tapi Cak, ini kayak dia pas kebingungan, Cak. Ada cara lain lagi nggak? Gini, memang kalau itu masih kamu bingung, ini yang sangat prinsip, ini agak berat tapi bisa kamu latih. Oke. Orang pelupa itu sebenarnya lupa itu kan ada memori di otak ini untuk menyimpan data. Lupa itu karena Anda tidak menyimpannya di tempat yang benar. Jadi ketika memori Anda mencari itu nggak nemu. Itu ada rumusnya. Rumusnya gimana, Cak? Bagaimana menyimpan yang namanya data-data ke memori yang benar. Itu ada rumusnya supaya kita ingat. Gimana? Nah itu saya lupa. Nanti kalau saya ingat saya kasih tahu ya. Nanti rumusnya saya SMS. Nanti praktekkan itu. Tapi memang iya loh, Cak. Kadang tuh banyak orang yang hal-hal sepele itu suka lupa, Cak. Akhirnya dianggap sombong. Nah, Tapi itulah. tadi Calontong itu sudah memberikan solusi untuk jalan keluar masalahnya Ridwan. Wah, luar biasa ini ya. Pelan-pelan tapi pasti. Saya. Ya, silakan. Pak. Nih, semoga bisa menyelesaikan permasalahan saya nih, Pak ya. Jadi gini nih, Pak, saya punya teman akrab sekali, Pak. Udah hampir 2 tahun lah saya mengenal dia gitu, Ya. Pak ya. Dan sombongnya itu gini, dia sombong sekali, Pak. Dia kan berangkat kerja itu selalu melewati depan rumah saya. Oh. Tapi namanya teman, Pak ya. Kalau lewat ya paling enggak mampir lah, sebulan sekali bisa mampir, Pak. Oh. Dia nggak pernah mampir, Pak. Wuh. Dipanggil diem aja.
Selama 2 tahun itu. Selama 2 tahun. Dia kalau berangkat kerja ngelewatin rumah saya. Padahal tiap hari lewat depan Lewat rumah rumah Anda. depan rumah Temen saya. akrab, kenal baik. Kenal baik. Nggak pernah Nyapapun mampir. enggak mampir apalagi. Sombong ya Padahal dia, tiap Ca. hari lewat depan rumah saya. Sombong banget. Dia kerjanya apa temenmu itu? Masinis kereta, Pak. Dia berangkat kerja berarti itu naik kereta. Naik kereta api. Rumahmu di depannya rel kereta. Di tengah-tengah, Pak. Dia di sampingnya. Samping rel kereta api. Dia tiap hari lewat. Saya panggil diem. Saya panggil diem. Saya suruh mampir nggak mau. Ah, kamu pengen temenmu mampir? Iya. Nah gini, usulkan ke Pak RT, rumahmu dipindah ke rel. Jadi dia bukan cuma mampir, langsung masuk rumahmu, sak kereta-keretanya. Lagian ini orang masih ya aneh. Bapak Orang emosi. lagi kerja. Bukan emosi, ini kan keterlaluan namanya. Ya kan kasih solusi Pak bagaimana Nah itu caranya. tadi pindahnya ke rel. Solusinya kan cuma nanya, Pak. Nah, saya kan cuma nanya, bisa nggak? Nah ini sebelahmu ini jangan-jangan kamu temennya Mas ini juga ini ya? dibelain ya, Ca ya. Berarti nggak bisa diatasi dong permasalahan teman saya tadi. Nah kalau begitu, ini sebenarnya masalah komunikasi kalau itu. Kalau dia kerja bawa kereta memang nggak boleh mampir. Kereta itu semua jalurnya itu diperhitungkan. Kereta berhenti satu tidak sesuai schedule, yang lainnya bisa berabe. Anda tahu kecelakaan-kecelakaan kereta terjadi karena apa? Ya, karena karena- kecelakaan. Ya memang karena kecelakaan, Iya, Ca. Pak. Ya Itu. iya. Salah satunya mungkin kalau teman Anda terlalu akrab dengan Anda bisa bahaya. Setiap lewat mampir, Belok. apalagi Anda kasih kopi, dia bisa 15 menit di situ. Wah bahaya. Itu tapi kan, Ca, temennya Akbar. Kalau teman saya ini, Ca, dia itu malah ingin bertanya bagaimana biar dia tidak dianggap sombong. Cantik, Ca. Oh jangan-jangan ini yang masinis itu tadi? Bukan, Ca. Dia Bukan bukan masinis. Siapa dia? Pengen tahu siapa? Langsung saja kita panggil. Ini dia, Laura Sen. Boleh tahu nama Deks dari siapa itu? Dari papa aku. Dari Bapak Dedi. orang mana? Prancis. Oh, sama dong. Jangan-jangan sama Enggak dengan sama papanya orang Prancis itu. kirain sama kayak calon. Enggak, kalau saya Jerman. Ini jejer kauman itu daerah. Mama? Mama Bali. Wah. Sama juga. Ini perpaduan Antara- budaya yang luar biasa. Ini. Keindahan alam. Oh, Prancis, Paris itu kan terkenal sangat romantis tempatnya. Bali itu salah satu serpian surga yang ada di dunia. Akhirnya tempat wisata tuh, Pak. Nah, Iya kan? namanya tempat. Enak dipandang. Nah, lahirlah seperti ini. Enak dipandang dan romantis. Romantis. Pak. Laura, Kalau saya Halo, nih, Pak, Laura. kira-kira perpaduan antara mana nih? kalau saya ini Ini kira-kira, Nih. coba Laura kalau Ini kan menebak, ini kayak perpaduan kalau apa, Laura? dipandang kayak tempat wisata. Ini nih, gimana nih perpaduannya Ini nih. kira-kira? Kalau ini, kalau menurut aku kamu tahu nih. gimana? Kalau ini kayaknya Prancis juga sih. Prancis? Prancis. Kok bisa? Prancis gabung itu sama Trunyan. Balinya langsung Kalau aku diturunin. kan Bali kan, kalau dia Prancis sama Trunyan ya benar. Trunyan. Kalau tempat wisata kalau juga, kalau ya? aku sih enggak kayaknya. Gimana nih? Perpaduan apa ini, Pak? Ini apa? Kayaknya bapakmu Singapura. Ini udah ngangkat nih, udah ngangkat nih, udah Bapakmu baik. Singapura, ibumu sing ngecat. Jadi kamu itu lah, kamu itu anak kerja bakti. Oke, Laura boleh silakan Ya, duduk. makasih. Ca, ini Laura ini kan temen aku, Ca. Dia tuh Oh. selalu cerita sama aku masalah-masalahnya dia. Tapi kan aku ini nggak punya solusi. Aku bilang datang aja ke sini karena Calontong selalu punya solusi untuk para bintang tamu. Makanya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di WB Waktu Indonesia. Bercanda. Aku kemarin sehari yang lalu. Aku kemarin sehari yang lalu. Bentar, Pak. Aku kemarin sehari yang lalu. Ngapain? Orang tuh saking sombongnya, kemarin aja dipamerin. Padahal nggak ngapa-ngapain. Aku kemarin sehari yang Oke ya. Anda masih menyaksikan WB Waktu Indonesia Bercanda. Masih ada Laura, boleh dilanjutkan bertanya lagi?
Iya, ini pertanyaan yang mungkin sering dialami oleh para rekan aku juga. Jadi makanya aku kesini nih mau minta solusi gitu ya. Lain kali ajak temenmu juga nggak apa-apa. Iya udah nanti aku rame-rame aja ke temen-temen aku, boleh ya? Ya boleh, Bener? boleh. Ya udah. Iya sebenarnya sih ini masalah yang sangat penting, Tong. Gini, kemarin kan aku lagi jalan nih di mall. Terus aku reka adegan ya. Jalan nih kan, cukup. Terus aku ketemu sama temen aku nih satu. Emang udah lama sih nggak ketemu sih. Terus pas pertama kali ketemu aku kaget gitu. Kok dia ngelihat dia tuh kayaknya fashionable banget gitu loh sekarang ya kan. Terus udah gitu aku tanya dong, aku jadi kayak mau berteman sih sama dia karena dia udah fashionable gitu kan sekarang sama kayak aku. Terus ya udah aku tanya kan, gimana sekarang bla 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 bla. Terus dia jadi pamer, Cak. Pamer apa? Pamer. Iya ini aku beli tas kemarin di Paris. Oh jadi sombong ya pamer gitu ya? Iya, jadi sombong gitu terus bilang, iya ini kemarin aku beli gado-gado itu di Singapura aku beli. Sengaja aku beli ke Singapura, gado-gado Sombong doang. sama kurang kerjaan ya, beda gitu. Ya, Gado-gado Iya aja. saking banyaknya uang. Oh iya bener. Nah terus aku kan kadang-kadang kayak mulai mulai gimana gitu kan, dengar cerita dia tuh mulai ilfil gitu lah ya sedikit ya. Nah aku mau tahu nih Cak, gimana sih caranya mengatasi nih orang, gimana cara ngasih tahu dia biar dia nggak kesinggung juga gitu. Oh biar dia tahu kalau dia itu gak baik sombong tapi jangan tersinggung. Oh ini gimana Cak caranya Cak? Ini banyak terjadi sebenarnya hal seperti ini. Anda punya teman yang sombong, pamer, baru beli ini, baru beli itu, padahal baru beli, ya kan? Ya memang baru beli Cak. Ya kalau sudah lama itu nggak perlu, baru beli aja kok pamer. Nah, misalnya nih, Laura udah mulai terbuka. Sudah mulai ya kan? terbuka pikirannya. Jadi kalau kamu ketemunya di mall, ini biasanya memang mall itu sangat rawan untuk orang pamer. Kalau kita masuk ke mall aja lihat nih orang yang biasanya nih mall kalau orang yang pamer tuh dia jalan-jalannya di lantai 1 tuh. Mall-mall yang besar tuh. Biasanya lantai 1 itu tempat yang ya jual yang branded lah. Oh, yang mewah-mewah. Di lantai 1 tuh biasanya. Jadi kalau orang nongkrongnya di mall jalannya di lantai 1 itu udah bisa pamer ke yang lain. Jangan kayak Akbar, parkiran mulu. Oh nggak keluar ya? Pak, itu malah di lantai di bawahnya 1. Lah iya, Lebih hebat. Tapi kan parkiran, basement. Kamu kan nggak tahu jalan pintu masuk ke mallnya, bingung. Itu kan namanya kasihan. Jadi makanya mall itu tempat yang rawan untuk ajang pamer. Jadi supaya kamu terhindar dari itu, ajak main ke rumah temenmu. Jadi ngobrolnya jangan di mall. Arahkan dia, ayo main ke rumah. Nah, ajalah dia ngobrol di teras. Itu yang pertama. Oke. Karena jadi santai, tidak terpengaruh oleh lingkungan, jadi di rumah. Satu itu. Kalau sudah diajak di rumah, Masih sombong. ngobrol di teras, dia masih pamer. Nah, lakukan cara kedua. Apa tuh? Puasa kamu. Maksudnya puasa itu diem, puasa ngomong. Diem aja, dia cerita apa, kamu diem aja. Efeknya hanya satu, Apa Cak? ngantuk. Kamu pasti akan merasa ngantuk, karena dia ngomongnya kan pasti panjang-panjang. Dan kamu diem aja, pasti lama-lama ngantuk. Iya. Ada masalah ngantuk efeknya ini. Tapi tenang aja. Kalau ini masih dia ngomong, kamu pura-pura ngantuk, dia masih ngomong. Kamu diem, dia masih ngomong. Lakukan yang kedua. Apain Cak? Kalau dia ngomong, kamu tepuk tangan. Dipuji. Dia pamer, aku kemarin mau baru beli tas. Wah. Aku kemarin, wah mobilku baru ganti. Wah, aku kemarin sehari yang lalu. Aku kemarin sehari yang lalu. Bentar, Pak. Aku kemarin sehari yang lalu. Ngapain? Orang tuh saking sombongnya, kemarin aja dipamerin. Padahal nggak ngapa-ngapain. Gitu. Kemarin sehari Oh yang ya? Kok jadi kayak nonton show ya? Iya, kamu tepuk tangan. Iya. Ini ada efek kedua. Apa? Biasanya, karena ngobrolnya di teras kan, kamu tepuk-tepuk. Biasanya yang jualan lewat pada berhenti tuh. Banyak nih. Jualan pada datang Banyak dong, yang Cak. berhenti. Itu efek kedua. Nah, kalau itu terjadi, lakukan yang ketiga. Ada lagi? Kalau kamu sudah nggak kuat menghadapi temanmu itu, Nih penting nih Laura. sudah, Ini kamu penting tidur. nih kayaknya. Loh, kok Tidur. tidur sih Cak? Nah, tidur itu tidak menyelesaikan masalah temanmu yang nyerocos terus. Tapi menyelesaikan dua masalah tadi.
Yang pertama kan ngantuk. Dengan tidur kan selesai masalah ngantuk. Oh, iya, Yang kedua, kalau kamu tidur, nah orang yang jualan yang terlanjur berhenti tadi pasti jalan lagi. Pas datang, tidur, pergi lagi. Jalan lagi. Wah, luar biasa sekali. Coba itu. Tuh. Coba penonton di sini harus perhatikan baik-baik muka Laura. Terlihat sangat sumringah. Iya. Tuh kan? Nah kan, Ceria, ceria. Ceria sekali. Nah, tapi nih, Cak. Tepuk tangan. Tepuk tangan, Cak. Tapi, Cak, Laura ini masih punya banyak pertanyaan yang lain ya, Masih pasti ada? kan? Masih. Oh my God. Biasanya kan kalau kita kayak gini nih kerja, kan pasti banyak senggang tapi banyak juga kadang-kadang kita ada masa-masa sibuk lah Sibuk. ya. ah. Nah pada waktu aku sibuk itu kadang-kadang ada beberapa fans lah ya yang minta foto, tapi akunya nggak sempet karena kita udah, ayo buruan Laura, ayo udah live nih, bla 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 gitu. Tapi pada minta foto, tapi mereka malah jadinya nih fans aku pada bilang aku sombong. Oh, fans kamu bilang aku sombong. Fans kamu bilang, Dan aku bilang mereka juga sombong. Oh, gitu ya. jadi begini deh ya. Gimana? Ini memang sebenarnya masalahnya sederhana. Orang seperti Laura Atak ini berarti orang yang sangat peduli. Iya. Bahkan termasuk pada fans yang dia sebenarnya mungkin secara pribadi nggak kenal orang-orang itu, ya kan? Iya. Tapi dia peduli. Buktinya apa? Ketika fansnya bilang apa? Saya sombong. Dia peduli. Itu menunjukkan betapa dia perhatian dengan mereka. Maksudnya? Kamu tinggal kasih tahu pada fans-fansmu itu bahwa sombong itu tidak baik. Sombong itu cenderung membuat kita menjadi bermusuhan dengan teman sendiri. Cak, sebentar, Cak. Jadi bilang ke temenmu, ke fans itu, kamu nggak usah sombong. Cak, yang dikatain sombong Laura, Cak. Gimana Bukan sih? tadi fansnya bilang. Bilang apa emang? Aku sombong. Nah, berarti kan fansnya. Dia kan bilang, Laura kan bilang, fansnya bilang aku sombong. Berarti- Bentar, Bapak ini muter aja. Mohon maaf nih Laura, saya jadi pendengar. Laura tadi bilang gimana? Dia cerita. Fansnya bilang, saya sombong. Fans aku bilang aku sombong. Nah kan, fansnya bilang aku sombong. Berarti kan yang sombong fansnya. Oh, bukan Laura ya? Wah, Laura peduli Dia sekali peduli ya. Jadi, Cak, Kasih tahu kasih fansmu. tahu aja ya. Jangan sombong. Benar Aku itu. aja yang artis nggak sombong, masa kamu Tuh, Cak, sombong? Laura sampai terharu loh, Cak. Dia dapet solusi. Karena dia peduli dengan orang lain. Itu Satu bagus. masalah lagi terselesaikan. Mungkin Laura punya masalah yang lain. Silakan loh, silakan. Kok jadi rada males ya ngomong. Iya. Bentar, saya juga belum terima. Bapak tadi hanya memutar balikan kata. Kalau misalkan dia nggak pakai bilang, kalau aku sombong. Sombong, ayo gimana? Cuma nunjuk doang ini gimana? Nunjuk ke siapa? Ini ke dia, sombong, gitu. Nggak bilang pakai aku sombong gimana? Kasih tahu, aku Laura Tek, bukan sombong. Dia salah. Dia salah sebut orang. Masa papanya kasih nama bagus-bagus, dipanggilnya Mbong, Kan jelas Laura Tek, masa sombong? Kamu salah, aku Laura Tek. Bukan sombong. Bukan sombong. Benar tuh. Yo, nanya apa lagi Akbar? Nggak ada mau ngelempar aja nggak nanya. Lempar pertanyaan maksudnya. Ingat ya, kita bicara masalah sombong, Yap. masalah tinggi hati. Ini hal yang sangat manusiawi, tetapi harus benar-benar kita antisipasi supaya kita tidak kehilangan teman. Ya. Makanya kita harus tahu penyebab tinggi hati dan sombong. Tinggi itu sangat beresiko. Tinggi harta, tinggi ilmu bisa cenderung membuat orang tinggi hati. Tapi setinggi-tinggi apapun yang Anda punya, tetaplah kerendahan hati yang Anda simpan. Ingat, sepandai-pandai tupai melompat, tidak setinggi bangun terbang. Oke. Terima kasih Laura, bagaimana sudah mendapat solusi yang luar biasa? Ya, luar biasa bikin pusing. Luar biasa bikin pusing, berarti akan datang lagi ke kursi kita. Yeay. Terima kasih Laura, terima kasih
penonton yang hadir di studio dan seluruh pemirsa yang ada di rumah. Dan teman-teman Omen begitu juga dengan Pepi. Kita akan bertemu lagi di WB dengan masalah-masalah baru yang bisa kita selesaikan. Makanya nonton terus WB setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya Nabila Putri. Saya Calon. Pamit undur diri.